Pak, nama saya Walki Francisco Tarigan dengan Indo 20314 2005. Sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran tugas rutin 2, yaitu dengan mengenai pengertian, fungsi dan pentingnya proses perencanaan desain pembelajaran. Baik, yang pertama itu adalah desain pembelajaran, yaitu pengertian. Latar belakang dari desain pembelajaran ini adalah pengertian belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses berlangsung dari dalam diri seseorang mengubah tingkah laku dan dalam bersikap, berpikir, dan berbuat. Maksudnya di sini adalah mengubah tingkah laku dalam bersikap, berpikir, dan berbuat ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah pengertian desain pembelajaran. Ini adalah pengertian dari pokok pembahasan yang saya bawakan. Oke, pengertian desain pembelajaran. Kata desain pembelajaran itu berasal dari bahasa Inggris design, dalam bahasa Inggris, yang berarti perencanaan atau rancangan atau juga persiapan. Menurut Herbert Simon, desain pembelajaran adalah proses pemecahan masalah. Dan kesimpulannya yang saya dapatkan adalah desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Desain pembelajaran adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima akan digunakan dalam penyelesaian. Definisi lain, desain pembelajaran adalah hubungan antara apa yang sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what should be yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Berikutnya ada fungsi pembelajaran. Di sini ada beberapa poin desain pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan belajar atau instruktur, guru, media suara, dosen, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah menghasilkan sumber belajar. Yang berikutnya mengembangkan sistem belajar mengajar. Kemudian mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Kemudian sebagai penunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang berikutnya sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian yang berikutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Ketetapan dan keterlambatan kerja. Yang berikutnya untuk bahan penyusunan agar terjadi keseimbangan kerja. Yang berikutnya adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang berikutnya adalah pentingnya perencanaan desain pembelajaran. Ada 4 pokok dalam pentingnya perencanaan desain pembelajaran ini. Yang pertama adalah dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu, terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan, sebab segala kemungkinan kegagalan sudah dapat diantisipasi oleh guru. Kemudian yang berikutnya ada yang kedua itu sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan perencanaan yang matang, maka segala sesuatu mungkin masalah yang akan timbul dapat diantisipasi sehingga dapat diprediksi jalan penyelesaiannya. Yang berikutnya untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara cepat. Itu dengan perencanaan yang tepat, maka guru dapat menentukan sumber-sumber belajar, misalnya yang dianggap tepat untuk mempelajari sesuatu, bahan pembelajaran yang akan dibawakan. Sebab saat ini sudah banyak sekali ya bahan pembelajaran yang dapat, maupun dari media cetak maupun bisa juga dari media elektronik. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan yang akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Yaitu dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya atau tidak sia-sia, tetapi akan terarah, terorganisir, dan guru akan menempatkan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Oke. Selain itu ada terdapat beberapa manfaat
pengajaran dalam proses belajar mengajar. Namun yang keempat ini tadi adalah pokoknya. Yang pertama itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang berikutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur maupun unsur murid. Berikutnya sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang berikutnya untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang berikutnya untuk menghemat waktu, tenaga, alat dan biaya. Baik, saya rasa sekian yang saya dapat mengenai desain pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan kata. Saya pamit undur diri.